Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang mengasihi kami, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau beribadah dengan Tuhan, bersekutu, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-39. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup ini setiap kita pasti ingin merasakan dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita, memberkati perjalanan hidup kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, bahkan memberkati setiap aktivitas yang kita jalani, sehingga kita boleh merasakan semua yang kita lalui, semua yang kita lakukan, itu semua karena penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan, sehingga kita merasakan dan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis Mazmur pada hari ini boleh mengajak dan mengingatkan kepada kita untuk dapat merasakan. Ada kata kecaplah, maka saya katakan kecaplah, merasakan. Sebagaimana kalau dikatakan kecap, maka ada hubungannya dengan indera perasa. Kita merasakan bagaimana sedap dan enaknya makanan tersebut. Pahitkah, maniskah, pedaskah, asinkah, kita dapat merasakannya. Demikian pula yang disampaikan penulis Mazmur. Dia menganalogikan bagaimana kita boleh merasakan penyertaan Tuhan atas hidup kita, sebagai mengatakan kecaplah, sebagaimana kita merasakan sebuah makanan yang lezat. Lalu dikatakan lihatlah, melihat bagaimana Tuhan menyertai, memberkati segala perbuatan tangan kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Benar, kita boleh melihat betapa baiknya Tuhan dalam memberkati hidup kita. Ketika kita boleh merasakan, melihat penyertaan Tuhan atas hidup kita, maka dilanjutkan dalam nas ini, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang berlindung pada Tuhan akan dikatakan berbahagia. Karena apa? Karena mereka yang berlindung kepada Tuhan akan selalu merasakan, akan selalu melihat betapa baiknya Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tahu mensyukuri hidup ini. Baik, buruk, dia akan menghadapi dengan rasa syukur. Dia akan terus melihat betapa baiknya Tuhan itu, sehingga dia boleh berbahagia. Saya mengutip beberapa perkataan bijak. NN berkata, orang tidak mendapat kebahagiaan karena mereka terjebak dalam pandangan mereka. Begitu kita melepaskan pandangan tersebut, kita bebas dan bahagia. Kebahagiaan itu ketika kita bisa melepaskan pandangan yang menjebak kita bahwa bahagia itu karena kaya, karena banyak uang, karena kejabatan tinggi, karena hal-hal yang lain yang menjadi ukuran yang mengatakan bahwa seseorang itu kaya, seorang itu hebat, sehingga dia boleh dikatakan bahagia. Ketika kita melepaskan itu, hal yang kecil, hal yang sederhana yang kita hadapi, yang kita terima, kita juga dapat berbahagia. Mahatma Gandhi, seorang tokoh India, berkata, kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan selaras. Benar, mari kita selaraskan pikiran kita, pandangan kita, bahwa penyertaan Tuhan
selalu hadir dalam hidup kita, sehingga berkat yang besar, berkat yang kecil, bahwa sesuatu yang belum kita terima, kita tetap selaraskan bahwa Tuhan itu tetap baik. Kita tetap dapat merasakan, dapat melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena itu ibu bapak saudara, di renungan harian pada hari ini yang boleh mengingatkan, mengajar kepada kita bagaimana kita memandang segala sesuatu dari persepsi yang baik, yang positif, yang benar, yang kita selaraskan untuk menuju kebahagiaan hidup. Mari kita nikmati hidup ini, selalu melihat kebaikan Tuhan, maka kita akan tetap bahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.